memulai pelajaran di pertemuan pertama ini, Ibu mempersilahkan Hendra sebagai ketua kelas untuk memimpin doa ya. Sikap sempurna, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya. Farah hadir. Hadid Hadir. Hendra Hadir. Kamam Hadir. semua hadir ya. Ya, Bu. Jadi pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menggambar komik. Nah ini, apa sebelumnya sudah ada yang tahu tentang apa itu menggambar komik? Sudah. Bu. Coba silakan disebutkan. Farah. Baik Bu, menurut saya komik itu merupakan buku cerita bergambar yang di dalamnya itu ada kayak rangkaian panel cerita yang berurutan. Ya, bagus Farah, pendapatmu sudah benar. Sekarang Ibu akan sempurnakan lagi. Jadi menggambar komik itu adalah rangkaian panel atau frame yang disusun secara berurutan sehingga pembacanya dapat menyimpulkan cerita secara utuh. Jadi menggambar komik itu terdiri dari gambar-gambar yang diletakkan di bingkai-bingkai secara berurutan dan itu berisi suatu cerita. Nah, ini ada pendapat menurut Franz dan Meyer pada tahun 1994. Komik adalah cerita yang menekankan gerakan dan aksi yang ditampilkan melalui serangkaian gambar yang dibuat khusus dalam kombinasi dengan kata-kata dan bahasa percakapan. Nah, jadi menggambar komik ini ternyata sudah diperkenalkan sejak zaman dahulu. Di pelajaran sejarah kalian kan tentu tahu ya, kalau dulu itu orang-orang dulu itu sering meninggalkan cerita tentang kehidupan mereka di goa-goa gitu kan, dengan bahasa-bahasa Sanskerta. Nah, seperti itu. Jadi gambar komik itu tentang menceritakan suatu hal dan dilengkapi dengan bahasa percakapan. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, ini ada salah satu Bapak komik Indonesia, yaitu Bapak almarhum R.A. Kosasih. Jadi dia ini merupakan pelopor penerbitan buku komik di Indonesia. Karya beliau itu laku keras sehingga tercetak hingga 3.000 sampai 4.000 eksemplar, dan nama beliau bahkan dijadikan sebagai jalan daerah Sukabumi. Nah, karya-karya beliau ini tuh ada kaitannya dengan sastra-sastra Sunda, Jawa, dan juga sastra Hindu-Buddha. Wah, hebat sekali ya, saya jadi kagum. Iya, beliau ini sangat menginspirasi karena namanya itu tidak lepas dalam buku-buku komik yang sudah diterbitkan di Indonesia. Selanjutnya, kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah memahami prosedur menggambar komik dengan berbagai teknik, dan materi pokoknya yaitu memahami prosedur dan unsur-unsur gambar komik dengan teknik manual. Nah, berikut adalah tujuan dan manfaat dalam pembelajaran kali ini. Apakah ada yang ingin membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Kamam bacakan. Jadi tujuan pembelajarannya di sini yaitu yang pertama, siswa mampu mengkaji unsur-unsur dalam tampilan komik secara utuh. Yang kedua, siswa mampu merinci ke bagian-bagian definisi, ciri-ciri, tujuan, unsur-unsur, jenis-jenis, dan prosedur menggambar komik dengan tepat. Selanjutnya itu siswa mampu menganalisis potongan panel menjadi kesatuan komik yang utuh. Selanjutnya itu manfaat dalam belajar menggambar komik, antara lain yang pertama itu meningkatkan minat untuk gemar membaca. Yang kedua itu sebagai media penyampaian pesan atau gagasan secara kreatif. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan potensi anak. Yang keempat, melatih kemampuan komunikasi dan
bersosial lewat gambar dan cerita. Yang terakhir, media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Ya, terima kasih Kamal sudah membacakan tujuan dan manfaat dari pembelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan menjelaskan metode pembelajaran pada hari ini, yaitu menggunakan quiz wheel game. Jadi, Ibu sudah siapkan roda berputar nanti yang berisi tentang kuis soal yang perlu kalian jawab. Nah, sekarang sebelum itu kalian bagi kelompok terlebih dahulu ya. Bisa berkelompok dengan teman sebangkunya. Baik. Baik, Bu. Berarti kelompoknya Farah sama Hadid, Kamal sama Hendra. Baik, Bu. Simak, tolong kalian simak gambar-gambar komik berikut ya. Nah, ini juga ada video prosedur menggambar komik dengan teknik manual. Jadi cepetin aja. Nah, itu tadi video dan gambar-gambar yang sudah ditampilkan. Dari video dan gambar yang sudah ditampilkan, apakah ada yang ingin bertanya? Bu. Ya, Hadid. Dari gambar-gambar ini termasuk jenis gambar komik dan tujuannya seperti apa, Bu? Jadi kita akan kembali ke slide gambarnya. Nah, ini. Jadi jenis-jenis komik itu beragam. Nah, ini salah duanya itu ada, yang pertama itu ada gambar komik strip. Jadi gambar komik strip itu adalah komik yang terdiri dari panel yang pendek. Jadi itu ceritanya itu singkat, menceritakan suatu kejadian, dan biasanya itu ditujukan untuk menyampaikan pesan kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu ada komik edukasi. Jadi komik edukasi itu komik yang di dalamnya itu bermaksud untuk menjelaskan suatu ilmu tertentu. Itu contohnya ada komik dari Quark, itu komik sains gitu. Terus, jadi komik biografi ini adalah komik yang menceritakan tentang perjalanan hidup suatu tokoh atau orang tertentu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, Bu. Oh ya, silakan Hendra. Secara visual, gambar komik ini memiliki ciri khas tersendiri dari gambar lainnya. Yang ingin saya tanyakan adalah dalam gambar komik, apa saja prinsip atau unsur yang harus diperhatikan? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, silahkan kalian bersama kelompok menelaah materi-materi mengenai menggambar komik, dan Ibu beri waktu 5 menit ya. Silahkan kalian telaah konsepnya itu dari definisi, ciri-ciri, tujuan, unsur-unsur, jenis-jenis, bahkan dari teknik dan prosedur dari menggambar komik, khususnya dengan teknik manual. Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Tadi materi komiknya gimana? Ya itu bukan tadi dari dokter. Ya anak-anak, waktu sudah habis. Bagaimana berdasarkan rangkuman hasil diskusi tadi? Tadi kan Hendra kan bertanya. Jadi prinsip dan unsur-unsur apa yang perlu diperhatikan dalam menggambar komik? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan Hendra?
Ya, Saya ingin mencoba menjawab. ya Farah, silakan jawab. Dalam menggambar komik itu kita harus memperhatikan unsur-unsur visual kayak ilustrasi gambar atau layout panel, kata, terus unsur teks percakapan. Ya, bagus sekali jawaban Farah. Ibu akan sempurnakan kembali ya. Nah, jadi unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menggambar komik itu ada dua, ada unsur visual dan ada unsur cerita. Nah, yang tadi Farah sebutkan itu termasuk unsur visualnya. Nah, jadi apa unsur ceritanya? Itu seperti tema, tokoh, penokohan, alur, latar atau setting, sudut pandang, dan amanat. Jadi unsur cerita ini yang mendasari isi dari komik tersebut. Nah, sekarang kita sudah masuk di sesi quiz ya, dengan metode quiz wheel games. Sebelum itu, Ibu akan membagikan ini ada lembar identifikasi siswa. Jadi kalian secara berkelompok, nanti kan kuisnya kan dimulai. Nah, kalian itu merangkum berdasarkan tabel yang sudah dipersiapkan. Gimana, bisa dipahami? Tahu. Apakah kalian sudah siap? Ya, Ya, Bu. Bu. Ibu persiapkan dulu ya ini wheelnya. Ini ya wheelnya. Sekarang Ibu akan putar di putaran pertama. Hadir. Hendra. Hendra ya. Silakan Hendra menjawab pertanyaan berikut ini. Happy New Year. Aku adalah sebuah komik. Bagaimana karakteristik dari diriku? Jadi karakter dari sebuah komik adalah dibaca dari kiri ke kanan, terdapat kartun dan gambar ilustrasi, terdapat panel-panel, balon kata, dan sebuah percakapan yang menarik. Bagus sekali jawaban dari Hendra. Silakan beri tepuk tangan untuk Hendra. Sekarang kita mulai untuk pertanyaan kuis kedua. Hendra. Kamal. Ya. Silakan Kamal menjawab kuis berikut ya. Ya, Bu. Perhatikan gambar 1 dan 2 dari komik tersebut ya. Kami adalah gambar komik, tergolong jenis apakah? Kami, dan bandingkan berdasarkan unsur-unsurnya. Silakan dijawab. Jadi komik yang pertama dan jadi komik pertama dan yang kedua tergolong jenis serupa, yaitu komik strip karena menceritakan kisah yang singkat. Kedua, komik tersebut memiliki tema yang sama, yaitu pencegahan COVID-19. Dari unsur ceritanya, komik 1 lebih menceritakan tentang pentingnya menjaga jarak dan komik 2 menceritakan tentang pola hidup sehat untuk mencegah penularan COVID-19. Perbedaan keduanya terletak pada unsur visualnya, baik dari gambar, peletakan panel, balon kata, dan teks percakapan yang ada di dalamnya. Ya, baik. Terima kasih Kamal atas jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Kamal. Sekarang kuis yang terakhir ya, kuis ketiga. Hadir. Ye, hadir. Silakan Hadir menjawab kuis yang terakhir. Ya. Nah, ini. Amati gambar potongan panel tersebut ya. Jadi ada gambar 1, 2 sampai 4. Jadi, urutkan aku menjadi sebuah komik yang utuh dan ceritakanlah tentang diriku di depan kelas. Sini ya. Ya, silakan Hadid bisa
memikirkan terlebih dahulu, terus nanti bisa dipresentasikan di depan kelas ya. Nah, Bu, menurut saya dari cerita ini dokter menyapa ke anak yang sakit lalu membagikan ini hadiah, lalu anak ini melihat hadiah tersebut dan akhirnya mendapatkan krayon pewarna, dia bahagia, begitu. Ya, bagus. Terima kasih atas pendapatnya dan sudah diceritakan ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Baik anak-anak, gimana, seru nggak tadi pembelajarannya? Seru. Iya Bu, seru, menarik. Dan mudah dipahami. Ya ini itu menarik Bu, karena saya mau main lagi Bu. Oh, mau bermain lagi ya? Ya. Nah, kalau gitu kita akan bermain lagi, tapi kali ini beda. Kali ini quiz wheel games-nya itu untuk menentukan 2 orang yang maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, saya lagi Bu. Ya, betul. Sekali lagi ya. Nanti Bu nggak siap, ada yang gitu ya? Waduh Bu, aku nggak siap. Siap Bu. Oke, kalau gitu sekarang Ibu putar wheelnya lagi ya. Siap ya anak-anak, Ibu putar wheelnya. Ya Bu. Ya, Farah. Sekarang Farah bisa presentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusi. Ya, hasil diskusi kelompok tadi Farah presentasikan. Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 yang beranggotakan saya sama Adit. Jadi yang nomor 1 ini itu temanya itu COVID, lalu deskripsi ceritanya itu COVID-19 itu menyerang lebih dari 1.000 tenaga medis rela berkorban untuk kesehatan kita semua. Jadi tenaga medis ini bagaikan kayak superhero kita semua gitu. Lalu amanatnya itu kita dapat membantu para tenaga medis dengan tetap stay di rumah, stay at home. Lalu yang kedua itu juga temanya COVID-19 dan deskripsi ceritanya itu COVID-19 mengajak bermain pesawat terbang, namun kita harus tetap menjauh dan menjaga jarak untuk kebal pada COVID. Yang mewabah dunia kita juga perlu menjaga pola hidup sehat. Jadi amanatnya itu tetaplah di rumah dan jaga jarak serta disiplin dalam pola hidup sehat. Lalu yang nomor 3 ini temanya kepedulian. Deskripsi ceritanya itu dokter mendatangi anak yang sedang sakit. Lalu dokternya memberi hadiah, kemudian anak tersebut melihat hadiahnya itu berupa alat gambar seperti krayon. Akhirnya anak tersebut terlihat bahagia. Jadi amanatnya itu kita harus peduli terhadap saudara kita yang kesulitan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk presentasinya ya Farah. Sekarang Ibu akan menambahkan materi terkait ciri-ciri gambar komik. Jadi, ciri-ciri gambar komik itu dapat dibaca dari kiri ke kanan. Ceritanya berwujud dialog dalam panel, menggunakan bahasa percakapan, dan gambar dibuat dengan karakter kartun yang menarik. Gambar mewakili cerita yang disampaikan, tema yang diangkat dapat mewakili judul komik.
kita menciptakan karakter dari cerita atau narasi yang sudah kita buat. Terus kita membuat storyboard atau panel-panel. Kemudian kita menyusun kalimat atau dialog. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11. Sekarang waktunya istirahat. Sebelum itu silakan untuk Hendra memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Baik Bu, kesimpulannya gambar komik adalah gambar ilustrasi kartun dalam satu panel-panel yang berkaitan satu sama lain. Komik terdiri dari berbagai jenis antara lain komik strip, komik buku, komik majalah, komik edukasi, komik biografi, dan komik web. Komik berfungsi untuk menyampaikan cerita dan menyampaikan pesan-pesan tertentu secara menarik. Dalam menggambar komik, kita perlu memperhatikan unsur-unsur visual, yaitu ilustrasi gambar, layout atau panel, balon kata, dan unsur teks percakapan. Adapun unsur cerita yaitu tema, tokoh, dan penokohan, alur atau plot, latar atau setting, serta sudut pandang. Karakteristik dari sebuah komik adalah dibaca dari kiri ke kanan, terdapat kartun dan gambar ilustrasi. Terdapat panel-panel, balon kata, dan percakapan yang menarik. Baik, tepuk tangan untuk Hendra. Saya sangat senang sekali pada pembelajaran hari ini. Kalian semua kelas 9B, pembelajarannya sangat kondusif dan aktif. Harapan Ibu kalian terus bersemangat dalam belajar ya. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu juga meminta kalian untuk menulis pengalaman yang kalian rasakan dari pembelajaran yang tadi di selembar kertas kecil aja, nggak usah ditulis namanya, nggak apa-apa. Silakan kalian tulis menurut kalian. Karena waktu sudah habis, Ibu akan menutup pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan Hendra sebagai ketua kelas memimpin doa ya. Baik Bu, sikap sempurna, doa mulai. Doa selesai. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Saya akhiri, jangan lupa untuk mengulas materi pada hari ini dan membaca materi berikutnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.